Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,73%. Dan pada hari ini akhirnya setelah mungkin beberapa bulan ya, akhirnya Bitcoin kembali market cap-nya itu di bawah dari 1 triliun. Jadi totalnya sekarang di 998 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada koreksi yang lumayan 1,64% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 21.777. Untuk Ethereum sedikit lebih kecil koreksinya di 1,09% dan dia sekarang trading di angka 1.542. Kenapa bisa seperti ini? Ini berhubungan dengan data economic calendar kemarin. Buat lo yang kemarin sudah nonton DCWT, kemungkinan besar sudah tahu ya data-datanya ternyata nggak bagus hasilnya untuk Bitcoin, atau mungkin lebih tepatnya bagus untuk USD, sehingga risk on asset turun ya. Untuk BNB dia meningkat sebesar 0,04% dalam 24 jam terakhir. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 3,43%. Ini cukup anomali ya, karena yang lain cenderung koreksi dan sekarang dia trading di angka 39 sen. Cardano terkoreksi nyaris 3%-an di angka 31 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 2,26% di angka 7 senan. Dan yang terakhir Polygon Matic, dia terkoreksi dengan sangat signifikan yang sebesar 6%-an. Dan sekarang trading di angka $1 lebih 0,7 sen. Jadi bisa dibilang pada hari ini cenderung terkoreksi semua. Paling beberapa anomali seperti XRP dan BNB saja, tetapi sisanya yang lain cenderung terkoreksi. Bahkan beberapa ada yang lumayan ekstrim ya, seperti Polygon di sini 6%, Solana juga 6% ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, penyebabnya adalah economic calendar yang kemarin ya. Jadi kemarin itu seingat gue ada 3 data penting yang kita tunggu ya saat DCWT sudah dirilis, yaitu adalah non-farm employment change, lalu ada si testimoni lagi, cuman ini gue nggak tahu, gue belum cek ini seperti apa hasilnya, tapi kalau menurut gue senada sama kemarin ya, which is bearish juga. Lalu udah gitu ada juga jobs opening, dan juga terakhir ada crude oil inventories. Dan kalau kita lihat semua hijau, artinya apa? Ini semua bagus untuk indeks dolar dan jelek untuk risk on asset ya, risk on asset seperti Bitcoin, S&P dan seterusnya lah ya. Nah, jadi overall itu dia penyebab utama dari ya apa ya? Koreksi signifikan kemarin sampai sekarang ya. Nah, untuk hari ini ada yang kita tunggu juga dan cukup penting, yaitu adalah data initial jobless claim. Ini lagi-lagi ngomongin soal pengangguran di Amerika Serikat ya, atau semakin bertambahnya pengangguran di Amerika Serikat. Yang kita inginkan adalah dia lebih tinggi daripada forecast ya, karena kalau dia lebih tinggi daripada forecast itu akan membuat indeks dolar melemah ya. Itu untuk yang hari ini. Untuk yang besok kita ada seingat gua 1 atau 2 ya. Ada dua data penting. Yang pertama adalah non-farm payrolls, dan yang pertama itu, dan yang kedua adalah unemployment rate. Ya, jadi 2 ini yang akan kita tunggu besok ya. Jadi kurang lebih seperti itu data untuk economic calendar ya. Lagi-lagi untuk hari ini itu akan keluar nanti setengah 9 malam. Jadi buat lo yang mungkin cenderung lebih konservatif, nggak mau ambil resiko lebih ya dalam ya maksudnya resiko volatilitas ya, lo mungkin bisa pertimbangkan untuk TP dulu sebelum jam setengah 9 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita akan ke analisa Twitter. Untuk analisa Twitter ini sebenarnya kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ini adalah satu teori tanggal 28 November. Ya, setiap tanggal 28 November, uniknya ini terjadi satu bisa dibagi lah, distinctive cycle dalam, bukan cycle tapi part dari dalam cycle. Ini dibagi 4 biasanya satu cycle. Jadi bisa dibilang ini juga masuk ke teori 4 tahunan ya. Nah, jadi uniknya setiap tanggal 28 November ini biasanya masuk ke satu siklus tertentu ya. Nah, satu siklus tanggal yang pertama ya, siklus yang bukan siklus tapi part pertama dari satu siklus ini adalah new all time high, di mana di sini mereka biasanya mengejar all time high baru. Setelah itu yang kedua adalah bear market ya. Nah, setelah bear market yang ketiga adalah akumulasi ya, tahun akumulasi, dan yang keempat adalah tahun preparation atau persiapan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari siklus-siklus sebelumnya, siklus 1, siklus 2 ya, bisa dibilang ini cukup akurat ya. Jadi
tahun pertama dia ngejar all time high, tahun kedua dia mulai masuk bear market, tahun ketiga ini masa-masa akumulasi yang paling bagus, dan tahun keempat masa nunggu. Nah, ya. Nah, masa nunggu di sini kita bisa lihat cenderung ya dibilang flat banget juga enggak ya. Di sini terjadi volatilitas juga, tapi yang bisa dibilang siklus 2 ini terjadi karena Covid ya. Kalau di siklus 4 ya cenderung ya naik pelan-pelan ya. Tapi intinya apa? Bisa dibilang dari siklus 1 dan 2 cukup akurat. Nah, sekarang kita di mana? Kita itu sekarang ada di masa akumulasi ya. Jadi sebenarnya secara makronya kita ada di tahun yang tepat untuk kita bisa akumulasi Bitcoin ya. Dan kalau kita lihat juga secara newsnya, ya benar juga ya, yang sering kali terjadi adalah saat kita waktunya akumulasi justru news itu negatif banget untuk Bitcoin dan lain-lain ya. Kalau lihat soal news mengenai Bitcoin ya tentunya banyak yang negatif. Jadi bisa dibilang lagi-lagi ini cukup akurat juga di siklus kali ini ya. Nah, tinggal pertanyaan lo akan cukup sabar nggak untuk bisa akumulasi selama 1 tahun ini ya. Dan kalau seperti yang kita lihat juga di sini nggak berarti dia nggak bisa turun loh ya. Nih, tahun akumulasi ya, turun dulu ya. Dia naik, turun lagi. Ya, jadi lagi-lagi bukannya dia nggak bisa turun. Tapi kalau kita lihat dari makronya, kita zoom out ya. Pada tahun ketiga atau tahun akumulasi ini adalah tahun yang sangat bagus untuk kita akumulasi jangka panjang. Ya, makanya menurut gue yang terbaik adalah kita mindsetnya mindset long term. Jangan mindset sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dengan jelas. Akhirnya retest juga 21.611 ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Buat lo yang punya posisi short dari tanggal 5 dan 6 kemarin sudah kena target TP. Sekarang kalau buat gua sih simple banget lah. Untuk Bitcoin PR-nya adalah di daily jangan sampai daily close di bawah dari 21.611 ya. Kalau bisa dia bertahan di sini, kalau bisa dalam waktu cepat dia mantul lagi ke atas. Ya, itu PR gua untuk Bitcoin secara di daily ya. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar ya kita geser di sini. Kondisinya jujurnya nggak terlalu bagus ya. Dimana kita bisa lihat dia berhasil mempertahankan 105,62 ya. Jadi dia nggak jebol gitu ya. Nah, harapan gue sih simple ya. Harapan gue simple, dia membuat ya apa, bukan membuat, lebih tepatnya dia tembus daily close di bawah dari 105,62. Itu harapan gue ya. Setelah tembus dari sini, kalau bisa juga nanti tembus lagi sama 20. Intinya membuat lower low. Itu yang gue harapkan dari indeks dolar ya. Jadi overall seperti itu untuk makronya ya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber Go untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini ada berita bahagia ya, di mana roda keberuntungan ini diperpanjang. Sekarang dari tanggal 18 November sampai tanggal 18 Desember ya. Nah, peluang menang 100%. Apa aja yang kita bisa menangkan? Yang pertama, token senilai 40.000 USD ya. iPhone 14. Jadi buat lo yang pengen beli iPhone 14 di hold dulu, siapa tahu menang di sini. Smart TV dan juga Adidas jersey. Ya, buat lo yang pernah main sebelumnya, purchase caranya ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengumpulkan tiket sebanyak mungkin supaya bisa ikutan si roda keberuntungan ini. Andaikan lo punya satu roda keberuntungan ya, atau satu tiket roda keberuntungan, lo klik mulai, dia akan muter. Nah, nanti kita bisa lihat lo menangnya apa ya. Kriteria untuk partisipasi yang pertama adalah hanya untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja ya. Yang kedua hanya untuk pengguna yang telah terverifikasi alias sudah KYC ya. Nah, apa saja caranya biar kita bisa mendapatkan tiket? Yang pertama ini yang paling mudah ya, 2 tiket undian berhadiah untuk yang pertama kali deposit perdana ya, dan juga total deposit lebih dari 50 USD. Ini yang paling mudah. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah buat kalian trade token tertentu. Token apa aja ada di bawah sini ya. Dan banyak lagi ya. Jadi intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan tiket ini ya. Dan buat lo yang ingin ikutan promo ini, gue sarankan baca dulu semua syarat ketentuan. Apabila sudah cocok, monggo ikutan ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan seperti biasa kita akan buka dulu dengan Bitcoin ya. Jadi untuk Bitcoin kita bisa lihat buy limit ketiga kita juga sudah kena ya.
buy limit pertama kena, kedua kena, dan ketiga kena. Tinggal kita lihat apakah dalam beberapa hari ke depan ini jebol lagi atau tidak. Kalau jebol lagi, ya sudah, berarti kita buat buy limit baru secara spot, ya. Nah, untuk sekarang buat lo yang ketinggalan mungkin bisa pasang dulu di 21.611 karena belum jebol, ya. Nah, untuk posisi futuresnya, congratulations buat lo yang sudah buka posisi short dari tanggal 6 Maret kemarin. Retest 1, retest 2, target TP di 21.611 dan sudah kena pada tanggal 8 kemarin, ya. Untuk posisi longnya, lo bisa pertimbangkan untuk buka di sini apabila terjadi retest kedua. Jadi lo bisa pasang limit posisi long di 21.611 karena kemarin sudah terjadi retest pertama, ya. Nah, target TP-nya jelas yaitu adalah di 22.629, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di Bitcoin. Dan juga PR-nya sekali lagi gue ingatkan untuk Bitcoin pada hari ini adalah semoga dia bisa bertahan di atas dari 21.611. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat dia kemarin gagal lagi reclaim 1567, bahkan daily close-nya signifikan di bawah dari struktur tersebut, ya. Maka untuk buy limit yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga saja di 1520. Kita bulatkan saja di sini, ya. Nah, jadi sekali lagi buat lo yang ingin akumulasi secara spot, sekarang bisa pertimbangkan untuk buy limit di buy limit ketiga kita di 1520. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat kemarin sudah buka posisi short, ya. Nah, untuk posisi short di sini sudah nyaris kena target TP. Buat kemarin yang lu masih pegang posisi shortnya berarti sekarang masih dalam keadaan profit, ya. Running profit tetapi masih belum kena target TP. Gue balikin ke lu, tergantung mau pertahankan atau enggak sampai nanti jam 8:30. Kalau masih belum kena, gue pribadi TP dulu aja supaya nggak kena risiko volatilitas. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, ya, terjadi retest 1, retest 2 di sini, retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1567. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat lagi-lagi setelah hari keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini bahkan hari ke-6 di mana BNB retest MA200 sebagai support, ya. Jadi kemungkinan besar kayaknya 99% dari lu yang sudah dengar DCWT dari minimal tanggal 3 sudah dapat lah posisi di MA200 karena sudah berkali-kali di retest, ya. Nah, tinggal kita lihat tembus nggak. Kalau tembus ya berarti kita bikin buy limit baru. Untuk posisi futuresnya, buat lu yang kemarin lumayan nekat ya berani ambil posisi long di sini, ya sekarang masih profit sih, sekarang masih profit. Jadi mungkin gue balikin lagi ke lu nanti jam 8:30 karena lagi-lagi dalam hari ini sampai besok juga masih ada beberapa data penting untuk US, ya. Tapi kalau gue pribadi sih ya, mungkin sekarang ada sedikit harapan. Kenapa? Karena BTC ya sudah mulai menemukan support di 21.600-an. Ya, jadi kalau mau buka posisi long lebih oke sekarang, ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 296,8, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA200. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini peningkatan dia lumayan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kenapa bisa seperti itu? Karena kasus dia dengan SEC sekarang sudah mulai jelas, ya. Jadi kemungkinan besar SEC akan kalah dan XRP akan menang, alias dia tidak dianggap sebagai sekuritas, ya, which is good. Nah, kalau kita lihat secara spotnya berarti ada perubahan struktur, maka buy limit pertama kita adalah di 38 sen, ya. Lalu buy limit kedua kita di MA50 di 38 juga, cuman buntutnya beda. Dan di buy limit ketiga kita adalah di 37 sen. Jadi itu kurang lebih setup untuk posisi spotnya. Buy limit 1, 2, dan 3. Untuk posisi futuresnya, posisi shortnya sebenarnya sudah sedikit ketinggalan kemarin, ya. Karena retest 1, retest 2 sudah terjadi. Tapi buat lo yang pengen tetap buka posisi short, mungkin bisa pasang aja limit posisi short di 50, ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila pada hari ini, ya, atau lebih tepatnya sampai besok jam 7 pagi, XRP bisa bertahan di atas dari 38 sen, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di sini apabila besoknya terjadi di tes kedua, ya. Nah, target TP-nya lo boleh pilih antara MA50 yang lebih konservatif atau yang lebih agresif boleh juga di MA200.
Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk XRP. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa di sini ya, buy limit sekarang masih ada jarak lah ya untuk buy limit pertama kita secara spot, yaitu di 34 sen. Lalu buy limit kedua kita di 31 sen. Dan buy limit ketiga kita di 29 sen. Sementara untuk posisi futures kita sudah semakin profitable ya. Kemarin buat yang sudah ngikutin, kemungkinan besar sudah punya posisi short karena retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, target TP kita adalah di 34 sen ya. Nah, mungkin buat lo yang ngerasa, aduh bang, ini udah lumayan gede nih secara persentase profitnya. Gue TP nggak ya? Kalau gue pribadi, kalau mau pertimbangkan TP, itu nanti sampai jam setengah 9 malam ya. Kalau sampai setengah 9 malam masih belum kena target TP kita, mungkin boleh pertimbangkan untuk TP duluan aja supaya tidak terkena jebakan volatilitas ya, karena akan ada beberapa data US penting ya. Satu sih seingat gue ya, initial jobless claim ya, nanti malam jam setengah 9. Jadi buat lo yang pengen ngurangin resiko itu bisa lo lakuin TP duluan ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi long dengan target TP di 41 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Dan seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Selain dari itu buat lo yang punya posisi futures ya, gue ingatkan sekali lagi ya, nanti jam setengah 9 malam akan ada data initial jobless claim. Please buat lo yang konservatif TP duluan aja ya supaya nggak ada resiko volatilitas ya. Nggak pasti juga lo rugi ya, malah kadang-kadang bisa kesesuaian yang lo harapkan. Tapi untuk mengurangi resiko buat lo yang konservatif, TP duluan aja. Jadi overall seperti itu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.